Laporan keuangan berikutnya yang akan kita buat untuk Pioneer Advertising, di sini konteksnya dia adalah perusahaan partnership, persekutuan, adalah laporan neraca ya, atau Statement of Financial Position. Mungkin beberapa menyebutnya sebagai balance sheet gitu. Nah, komponen dari Statement of Financial Position itu adalah ini, aset ditambah equity dan liability. Ini udah komponen bakunya dari Statement of Financial Position ya. Nah, karena kalian sudah membuat worksheet, jadi sudah melengkapi worksheet, ini akan memudahkan kalian. Ini sebenarnya tinggal memindahkan angka-angka yang ada di sini ke laporan. Ingat ya, kalau laporan itu bentuknya bukan debit kredit gitu. Karena laporan ini yang akan kita laporkan kepada user. Nah, nggak semua user itu paham debit kredit. Jadi ini bentuknya tuh laporan bahasa bisnis gitu ya. Nah, cuma hati-hati ketika kamu memindahkan kolom Statement of Financial Position di worksheet ke dalam format laporan. Kenapa gitu? Karena withdrawal ini nggak akan kamu masukkan. Ini sama capital awal yang di sini nggak akan kamu masukkan. Gitu. Karena apa? Capital yang ada di sini itu adalah capital akhir. Nah, capital akhir itu adalah capital komponennya dari yang ini tadi, Statement of Changes in Equity. Jadi capital awal ditambah net income dikurangi withdrawal, ketemulah capital akhir. Oke, kita satu-satu dulu deh dari sisi aset. Apa aja yang kita masukin? Nih ya, dari sini kamu pindahin, cash 15.200, kamu pindahin di sini 15.200. Kemudian supply kamu pindahin ke sini. Berapa tuh supply? 1.000 ya. Kemudian account receivable, account receivable ada di bawah nih. Account receivable di sini 200, kamu pindahin ke sini. Kemudian ada prepaid insurance. Prepaid insurance berapa nih? 550, kamu pindahin ke sini. Kemudian ada equipment 5.000, kamu pindahin ke sini. Oke, nah di sini ada accumulated depreciation equipment. Nah, hati-hati ya, accumulated depreciation equipment itu adalah komponen pengurang dari equipment. Jadi di sini net book value dari equipment kamu itu adalah nilai dari equipment dikurangi oleh akumulasi depresiasinya gitu. Kemudian setelah dipindahkan di total, ketemulah total aset kamu 21.910. Oke, memindahkan aset beres. Sekarang kita memindahkan equity. Nah, ingat, equity dari perusahaan partnership itu adalah capital akhir dari masing-masing partner. Nah, ini datanya dari mana? Datanya dari laporan yang sebelumnya, Statement of Changes in Equity. Dari ini ya, nih CPO nerima capital akhir segini, NERA capital akhirnya segini, gitu. Ini ya, oke, berarti total dari equity-nya adalah sekian. Kemudian liability-nya, nah liability tinggal mindahin juga nih dari sini. Liability dari mindahin dari Statement of Financial Position yang di worksheet, tinggal mindahin notes payable-nya berapa, account payable berapa, dan seterusnya sampai di total equity dan total liability ini sama nih, sama dengan total aset. Oke, nah kalau kamu lihat di sini Statement of Financial Position untuk perusahaan partnership ini berbeda dengan laporan-laporan sebelumnya ya. Kalau laporan sebelumnya kan for the month ended Oktober 31, 2020. Nah, kalau Statement of Financial Position itu tanggalnya adalah tanggal di mana kamu menerbitkan laporan keuangan. Jadi ini mencerminkan potret kondisi keuangan perusahaan at that time, di tanggal itu. Jadi ini benar-benar potret kondisi keuangan perusahaan hanya di tanggal itu. Gitu ya. Itu yang membedakan Statement of Financial Position dengan laporan-laporan lain nih. Kalau laporan-laporan lain kan for the month ended Oktober bla bla bla, karena ini menunjukkan perubahan modal di bulan itu. Kalau ini menunjukkan kondisi keuangan di tanggal itu. Gitu. Oke? Jelas? Oke.